Nah, sebelum itu Iraka pengen tahu dong Kak, sebenarnya Kak Diana ini sudah terjun ke dunia desainer gitu ya. Itu sebenarnya Ya, sudah dari kapan Kak Diana? sejak tahun 2010 saya Mhm. mulai bekerja sebagai seorang fashion designer. Oh, Jadi bermula dari kebutuhan saya sendiri. Waktu itu iya. sulit banget buat saya untuk menemukan outfit yang benar-benar pas Mhm. sesuai dengan selera saya. Oke. Semuanya gitu, cutting-nya, fabriknya, seperti yang sudah saya ceritakan kalau saya interview gitu kan. Mhm. Semuanya itu bermula dari kebutuhan pribadi dulu, and then mulai bikin untuk saya pakai sendiri. Terus habis itu mulai teman-teman banyak yang pengen bikin, dari teman-teman mau to mouth, and then nggak sampai 3 bulan udah banyak klien sih waktu itu Oh, tahun 2010 wow. dimulainya. Iya. Keren banget. Baru mulai di 2010, habis itu cuma dari mulut ke mulut langsung kliennya ngalir gitu ya Kak, alhamdulillahnya. Oke. Jadi apakah ini bisa disebut sebenarnya bermula dari hobi juga? Iya, Atau benar. Saya oke. passion banget untuk Mhm. dunia fashion, dan saya Oke. ini punya kayak apa ya, signature sendiri. Saya ini orangnya simple sih actually untuk Oke. semua penampilan saya. Tapi simpelnya itu harus ada sesuatu gitu yang menjadi highlight-nya, ada Iya. detailingnya yang lebih apa yang nggak biasa, lebih ada sesuatu yang intricate gitu, Mmm. seperti itu. Oke, wow keren banget. Nah ini Kak Diana, menurut sebuah informasi nih Raka baca-baca gitu kalau disebutkan bahwa jurusan pendidikan Kak Diana ini tidak linier dengan dunia desainer, apakah betul? Iya, Oh wow, kalau boleh tahu mulai apa tuh kecil Kak? tuh cita-citanya pengennya jadi dokter, tapi Itu kayaknya cita-cita semua orang ya kayak gitu. cita-cita, and then waktu itu saya sempet after SMA itu saya keterima PMDK, waktu itu masih Mhm. zaman-zaman PMDK di Iya iya iya. UGM, tapi mama bilang, "Aduh terlalu jauh," saya ini kan dari Mojokerto, Mbak, Iya dari bener. Desko, Mojokerto. Jadi saya asal Mojokerto, and then waktu itu mama bilang, "Udah di Surabaya aja." Akhirnya di Surabaya saya masuk di Universitas Petra, masuk sastra Inggris. Itu juga beasiswa juga masuknya. Oke, jadi emang jauh sekali ya bisa Jauh dikatakan ini dari sekali. sastra Inggris ke dunia Ya desainer after gitu. after lulus pun juga married sama suami, Mhm. udah married, punya anak sampai anak ketiga. Anak Oh ketiga wow. waktu itu umur 4 tahun baru deh mulai serius kerja, menjadi seorang fashion designer gitu. Oh, sebenarnya apa sih Kak yang melatar belakangi hingga akhirnya Kak Diana ini Mhm. memantapkan diri gitu buat fokus menjadi seorang fashion designer gitu? Eee, yang melatar belakangin, oke, saya waktu itu kan mulai nih banyak banget kayak apa sih, orderan gitu ya, Mhm, orderan oke. klien, and then saya yakin itu Tuhan sudah buka jalan buat saya, dan saya harus serius dan harus responsibel di situ. Juga karena passion saya itu adalah fashion, sehingga di dalam melakukan segala sesuatu itu bukan menjadi burden buat saya, tapi Mhm. saya mempunyai kayak apa ya, bekerja dengan passion, dengan kayak excited gitu, karena memang jiwa saya ada di situ, Iya, gimana betul saya betul bisa betul. membuat klien saya itu menjadi the best version dari mereka, mereka bisa tampil dengan lebih cantik, dengan menjadi lebih slim, lebih kelihatan muda, lebih keren, tapi tetap karakter personalnya tuh tetap harus ada. Jadi bukan menjadi seseorang yang lain, tetap menjadi mereka sendiri tapi dengan versi yang terbaik. Oke, mantap mantap mantap. Nah, Kak, tadi kan juga dikatakan kalau jurusannya kan tidak linier. Nah, apa sih yang dilakukan Kak Diana saat itu untuk mendukung karirnya sebagai seorang fashion designer gitu? Karena sastra desainer itu wow jauh sekali gitu kan. Iya. Jadi saya ini orangnya suka, apa ya, saya ini suka pengen tahu, saya tuh suka Mhm. suka isi waktu saya itu dengan meng-upgrade diri, saya suka Oke. lihat-lihat, baca-baca, kalau saya ke luar negeri itu saya suka beli, kayak misalnya korset nih, korset itu saya beli, and then saya lihat gimana sih cara bikin
korset yang emang bagus, yang bisa bikin Oke. badan itu bisa bener-bener accentuate, bisa bener-bener curvy gitu, gimana cara bikin baju yang bisa bikin, maksudnya siluet itu kan selalu ada dari dulu sampai Iya, sekarang betul itu betul. kan, tapi bagaimana itu benar-benar bisa memaksimalkan, bisa membuat si pemakainya itu menjadi, yang pasti harus menjadi lebih slim itu sih, itu selalu PR yang selalu klien tuh bilang, Iya, betul "Bikinin betul. aku bisa kelihatan lebih slim," gitu. Jadi itu saya belajar beneran sih, itu kayak otodidak, dan saya percaya ilmu itu nggak selalu harus dari akademik ya. Oke, Dan kalau betul kita betul. mau belajar gimana caranya, pengetahuan itu bisa dari mana aja sih. Apalagi zaman sekarang itu, eee, kita cuma tinggal Iya, googling ngadep layar aja, gitu ya, Kak, ya. ya Semua semua ada. pengetahuan itu ada. Makanya saya selalu meng-encourage adik-adik nih yang baru Mhm. memulai gitu, ayo, walaupun mereka tuh selalu pikir, "Aduh nggak ada biaya dan sebagainya," tuh udah nggak ada reason lagi buat kita, nggak ada biaya dan lain sebagainya tuh enggak, kita melalui Mhm. apa aja kita bisa belajar dari situ. Jangan cepat Oke. jangan cepat berpuas diri, seperti itulah kurang lebih. Oke, jadi memang Kak Diana sendiri ini ya Kak, mulai, dari lingkungan gitu ya Kak, kayak mencari inspirasi lewat sini sini sini, yang dilaluin aja pokoknya ada ini, oh bisa jadi inspirasi begitu ya Kak ya? Iya, kadang-kadang kalau ada apa sih di thrift shop atau ada Mhm, sale segala macam itu, kalau dari bahan-bahan yang udah vintage gitu, mhm, apa, kayak pengetahuan-pengetahuan tentang kayak bikin korset, terutama ya korset itu iya. saya kan, kayak bener-bener fokusnya tuh di situ, di korset itu, korseter itu saya bener-bener belajar di situ. Gimana Mmm. trik-trik membuat kayak badan itu bisa accentuate tuh bener-bener bisa berlekuk bagus tuh gimana caranya itu saya bener-bener perhatiin sih di situ. Oke, jadi sebenarnya kalau kita melihat korset aja kayak biasa aja ya Tribuners, tapi di situ ada ilmunya. Iya, Ilmu ada yang sebenarnya ilmunya, nggak bisa bener. didapat di akademik gitu ya Kak ya, bisa Bisa dibilang. bisa di akademik juga Oh bisa. bisa, Ya tapi makanya kalau lebih ke pengalaman gitu? adik-adik yang memang ada kesempatan itu untuk belajar tuh harus dipergunakan. Oke, Jadi betul betul. makanya saya bilang ilmu itu kita bisa dapat dari mana aja. Kalau memang ada kesempatan untuk belajar secara akademik tuh ya harus ditekunin juga di situ, berkomitmen juga. Tapi kalau untuk saya kan waktu itu saya sudah berkeluarga, udah punya Mhm. anak gitu kan. Jadi saya benar-benar belajarnya tuh secara otodidak. Wow, keren banget belajarnya otodidak, tapi sekarang karyanya sudah melalang buana dan dipakai sama selebritis-selebritis dunia. Wah, keren banget sih ini. Puji Tuhan, itu juga berkah dari Tuhan ya, Mbak, ya. Kalau bukan Iya, itu betul sekali. iya benar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.